yaitu pengertian membaca dan menulis permulaan. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Membaca melibatkan pengenalan simbol yang menyusun sebuah bahasa. Membaca dan mendengar adalah dua cara paling umum untuk mendapatkan informasi. Informasi yang didapat dari membaca dapat berupa hiburan. Sebagian besar kegiatan membaca dilakukan dari kertas. Membaca merupakan kegiatan yang membutuhkan keseimbangan yang baik. Mengapa membutuhkan keseimbangan yang baik? Karena dibutuhkannya keseimbangan yang baik dan akurat agar kita mampu menerima informasi secara tepat dan mengingat informasi tersebut saat kita perlukan. Para ahli mendefinisikan tentang membaca dan tidak ada kriteria tertentu untuk menentukan suatu definisi yang dianggap paling besar. Menurut Harris dan Sipai, membaca sebagai suatu kegiatan yang memberikan respon makna secara cepat dan tepat terhadap lambang verbal yang tercetak atau tertulis. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, pengertian membaca dan menulis permulaan. Membaca menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak memasuki bangku sekolah. Pada tahap awal anak bangku di kelas 1 sekolah dasar, membaca dan menulis permulaan merupakan menu utama. Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya adalah anak-anak dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini, sangat dimungkinkan anak-anak dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh pemahaman terhadap lambang bunyi-bunyi tersebut. Kemudian, kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Pada tingkat dasar atau permulaan, pembelajaran menulis lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih untuk dapat menuliskan atau mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar. Lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Masuk pada pembahasan yang ketiga, macam-macam metode pembelajaran di kelas rendah. Metode-metode pembelajaran di kelas rendah. Pertama itu metode eja. Pembelajaran menulis membaca permulaan dengan metode eja memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf seperti huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan dan dilafalkan murid sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kemudian dilafalkan dalam bentuk tulisan seperti A, B, C, D, dan seterusnya sesuai dengan rangkaian huruf. Proses ini sama dengan menulis permulaan. Setelah murid-murid dapat menuliskan huruf-huruf lepas, kemudian dilanjutkan dengan belajar menulis rangkai huruf yang berupa sukata. Sebagai contoh, ambillah kata badu. Selanjutnya murid diminta menulis. Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimat-kalimat sederhana. Contoh, perangkaian huruf. Huruf menjadi suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat-kalimat diupayakan mengikuti prinsip pendekatan spiral komunikatif dan pendekatan pengalaman berbahasa. Artinya, pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran menulis membaca permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal yang abstrak, dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan kehidupan murid menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru bagi murid. Sekarang masuk pada
Kedua, metode suku kata dan metode kata. Proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini diawali dengan pengenalan suku kata seperti ba, bi, bu, be, bo, dan seterusnya. Suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata sebermakna. Sebagai contoh dari suku kata tadi, guru dapat membuat berbagai variasi perpaduan antara suku kata menjadi kata-kata bermakna. Kegiatan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kalimat sederhana. Proses perangkaian suku kata menjadi kata menjadi kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di bawahnya, yakni dari kalimat ke dalam kata dan kata ke dalam suku kata. Proses pembelajaran membaca dan menulis permulaan melibatkan kegiatan merangkai dan mengupas. Kemudian dilahirkanlah istilah metode ini, yakni metode rangkai kupas. Masuk pada ketiga, metode global. Metode global artinya secara utuh dan bulat. Dalam metode global yang disajikan pertama kali pada murid adalah kalimat seutuhnya. Kalimat tersebut dituliskan di bawah gambar yang sesuai dengan isi kalimatnya. Setelah berkali-kali membaca, murid dapat mengetahui kalimat-kalimat tersebut secara global tanpa gambar. Sebagai contoh, dapat dilihat pada bahan ajar untuk membaca menulis permulaan yang menggunakan metode global. Pertama, memperkenalkan gambar dan kalimat. Kedua, menguraikan salah satu kalimat menjadi kata menjadi suku kata. Keempat, metode struktural analisis sintesis atau disingkat dengan SAS merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan proses pembelajaran membaca menulis permulaan bagi siswa pemula. Pembelajaran MMP dengan metode ini mengawali pembelajarannya dengan 2 tahap, yakni menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Dalam proses penguraian atau penganalisian dalam pembelajaran MMP dengan metode SAS mengikuti kalimat menjadi kata-kata, kata-kata menjadi suku kata menjadi huruf-huruf. Mengenai itu, Momo juga mengemukakan beberapa cara, yaitu tahap tanpa buku dengan cara merekam bahasa siswa, menampilkan gambar sambil bercerita, membaca gambar dan kartu kalimat, membaca kalimat secara struktural, proses analitik, dan proses sintetik. Kedua, tahap dengan buku dengan cara membaca buku pelajaran, membaca majalah bergambar, membaca bacaan yang disusun oleh guru dan siswa, membaca buku yang disusun oleh siswa secara berkelompok, membaca buku yang disusun oleh siswa secara individual. Metode ini dipandang paling cocok bagi anak atau siswa adalah metode SAS menurut Supriyadi dan kawan-kawan. Alasan mengapa metode SAS ini dipandang baik adalah: pertama, metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum bahwa bentuk bahasa terkecil adalah kalimat. Kedua, metode ini memperhitungkan pengalaman bahasa anak. Ketiga, metode ini menganut prinsip menemukan sendiri. Kemudian kelemahan metode SAS yaitu: pertama, kurang praktis. Kedua, membutuhkan banyak waktu. Ketiga, membutuhkan alat peraga. Masuk pada metode yang kelima, yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah suatu teknik mengajar dengan mempergerakkan, mempertunjukkan, atau menayangkan sesuatu. Siswa dituntut memperhatikan objek yang didemonstrasikan. Melalui metode ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan mengamati, menggolongkan, menarik kesimpulan, menerapkan, atau mengkomunikasikan. Nah, metode keenam yaitu metode diskusi. Diskusi adalah proses pembelajaran melalui interaksi dalam kelompok. Setiap anggota kelompok saling bertukar ide atau berpikiran.
Kemudian dengan tujuan untuk memecahkan suatu masalah, menjawab suatu pertanyaan, menambah pengetahuan atau pemahaman. Kemudian, jadi setiap siswa harus aktif memecahkan masalah apabila proses diskusi melibatkan seluruh anggota kelas. Yang kedelapan, metode penugasan. Metode penugasan adalah teknik pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan tugas berdasarkan petunjuk atau instruksi guru. Tugas dapat bersifat individu dan kelompok. Kemudian, metode yang kesembilan adalah metode tanya jawab. Melalui pertanyaan guru, memancing waktu jawaban tertentu dari siswa. Jawaban yang diharapkan akan tercapai apabila siswa telah mempunyai pengetahuan, siap, ingatan, atau juga penularan tentang yang ditanyakan. Kemudian ke-10, metode abjad dan metode bunyi. Menurut Al-Khadiyah, kedua metode ini sudah sangat tua menggunakan kata-kata lepas, misalnya metode abjad, bobo, metode bunyi, nana, lupa. Kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu rancangan pembelajaran MMP. Pertama yaitu modul pembelajaran MMP. Modul pembelajaran membaca minus permulaan itu ada dua, pembelajaran tanpa buku dan pembelajaran dengan menggunakan buku. Langkah-langkah pembelajaran tanpa buku itu bervariasi dalam mengajar. Pertama itu menunjukkan gambar, kedua menceritakan gambar, ketiga siswa bercerita dengan bahasa sendiri, keempat memperkenalkan bentuk-bentuk tulisan melalui bantuan gambar, kelima membaca tulisan bergambar, keenam membaca tulisan tanpa gambar, ketujuh memperkenalkan huruf, suku kata, kata atau kalimat dengan bantuan kartu. Pengenalan berbagai unsur bahasa melalui kartu-kartu itu memperkenalkan unsur kata, kalimat. Kemudian masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu penerapan metode pembelajaran MMP. Bagi siswa kelas rendah, kelas 1 dan 2 atau 3, penting sekali guru menggunakan metode pembelajaran atau metode membaca. Depdiknas menawarkan berbagai metode yang diperuntukkan bagi siswa permulaan, antara lain metode eja atau bunyi, metode kata lembaga, metode global, dan metode SAS. Metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Kemudian masuk pada metode kata lembaga, didasarkan atas pendekatan kata, yaitu cara memulai mengajarkan membaca dan menulis permulaan dengan menampilkan kata-kata. Kemudian metode global adalah metode belajar membaca kalimat secara utuh. Adapun pendekatan yang dipakai dalam metode global ini adalah pendekatan kalimat. Kemudian selanjutnya metode SAS, didasarkan atas pendekatan cerita. Kemudian menurut hemat penulis, guru sebaiknya mempertimbangkan pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan sebagai berikut. 1. Dapat menyenangkan siswa. Kedua, tidak menyulitkan siswa untuk menerapkannya atau menyerapnya. Ketiga, bila dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Keempat, tidak memerlukan fasilitas dan sarana yang lebih rumit. Masuk pada salah satu metode pembelajaran membaca permulaan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah metode membaca global. Menurut Purwanto, metode global adalah metode yang melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan. Penemu metode ini ialah seorang ahli ilmu jiwa dan ahli pendidikan bangsa Belgia yang bernama Dutch Rowley. Selanjutnya, siswa menguraikan kalimat menjadi kata, menguraikan kata menjadi suku kata, dan menguraikan suku kata menjadi huruf. Langkah-langkah penerapan metode global adalah: 1. Siswa membaca kalimat dengan bantuan gambar. Jika sudah lancar, siswa membaca tanpa bantuan gambar. Misalnya ini Ani. Ketiga, menguraikan kalimat dengan kata-kata. Menguraikan kata-kata menjadi suku kata, menguraikan suku kata menjadi huruf.